Kode saham BYAN atau Bayen lebih dahulu melonjak 20% dan ditutup di level 14.400 pada Jumat 14 Agustus. Sehari setelahnya muncul laporan bahwa Haji Hisam bersama pemegang saham pengendali Bayen, Dato' Takwong, terlihat meninjau area operasional tambang perusahaan. Dari sinilah rumor pengembalian Hali sekitar 62% saham Bayen mulai menjadi sorotan. Harga bergerak lebih dahulu. Rumor menyusul kemudian. Tetapi rumor ini belum dikonfirmasi dan pihak John Lin Group juga belum memberikan tanggapan. Jadi kita tidak bisa memakai rumor ini sebagai bukti bahwa akuisisi benar-benar akan terjadi. Yang bisa kita uji adalah jejak perdagangannya, apakah lonjakan Bayen sudah didukung momentum harga, aliran dana asing, kekuatan buyer, dan pergerakan broker yang konsisten, atau grafiknya justru menunjukkan ledakan satu hari yang belum mendapatkan konfirmasi yang luas. Mari kita bongkar datanya satu persatu. Pertama, apakah momentum Bayen memang sudah berbalik positif sebelum rumor itu menjadi perhatian pasar? Sampai 13 Agustus, pergerakan Bayen sebenarnya masih lemah. Pada 12 dan 13 Agustus, prestasinya sama-sama berada di minus 18,12. Harganya juga turun tipis dari 12.025 menjadi 12.000. Artinya, satu hari sebelum lonjakan, momentum harga masih negatif. Belum terlihat tren penguatan yang konsisten. Kondisinya berupa drastis pada 14 Agustus. Harganya naik 20% ke harga 14.400. Sementara prestasinya melonjak menjadi 313,5. Net forex pada hari itu juga tercatat positif 169.400 saham. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan hari-hari sebelumnya yang cenderung kecil atau mendekati nol. Jadi dari grafik Preston menunjukkan perubahan momentum yang sangat kuat. Namun perubahan itu baru terkonsentrasi pada satu sesi. Kekuatannya masih perlu diuji oleh perdagangan berikutnya. Lonjakan harga terlihat jelas. Tetapi, apakah investor asing sudah masuk secara konsisten? Pada 31 Juli, pola forex Bayen sempat berada di minus 3. Ini menunjukkan adanya 3 hari forex net sell beruntun. Skor pola forex saat itu juga masih minus 1. Memasuki Agustus, net forex memang beberapa kali positif. Namun nilainya relatif kecil dan diselingi transaksi nol. Akibatnya, pola forex belum membentuk rentetan positif yang kuat. Pada 14 Agustus, net forex melonjak menjadi positif 169.400 saham dan skor pola naik tajam menjadi 314. Tetapi nilai pola forex masih tercatat nol. Artinya aktivitas asing pada sesi terakhir terlihat besar, tetapi belum tercatat sebagai rangkaian forex net buy yang beruntun. Ini baru menjadi konfirmasi parsial. Forex flow mendukung lonjakan pada hari terakhir, tetapi konsistensinya belum terbentuk. Setelah naik 20%, harga Bayen sekarang berada di bagian mana ya? Dalam rentang perdagangannya. Pada 13 Agustus, harga Bayen masih berada di sekitar negatif 19,6% di bawah area tertingginya. Sekaligus juga positif 26% di atas area terendahnya. Satu hari kemudian jaraknya berubah drastis. Pada 14 Agustus harganya hanya negatif 1,2% di bawah level tertingginya dan sudah berada di positif 51% di atas area terendahnya. Ini berarti Bayen sudah berpindah dari area tengah menuju area atas. Comparison memperkuat pembacaan Preston yang dimana harga Bayen sudah terlalu mahal dan hampir menyentuh titik tertingginya. Lalu secara histori, hari apa yang lebih sering ditutup naik? Data sampai 14 Agustus menunjukkan hari Senin menjadi hari terkuat dengan frekuensi kenaikan 72,7%. Sebaliknya, hari Selasa dan Rabu masing-masing berada di 33,3%, Kamis sebesar 41,7%, sedangkan Jumat hanya 23%. Menariknya, lonjakan 20% justru terjadi pada hari Jumat, ketika frekuensi kenaikan historinya paling rendah. Ini menunjukkan bahwa kejadian aktual dapat jauh berbeda dari pola historinya. Untuk Agustus, hari positif dan negatif sama-sama sebesar 40%, sementara 20% lainnya netral. Meskipun frekuensinya seimbang, perubahan harga di bulan Agustus sudah berjalan positif 19,75%. Ini disebabkan lonjakan besar terjadi pada sesi terakhir.
Daily pattern adalah catatan frekuensi, bukan ramalan untuk perdagangan berikutnya. Sekarang kita periksa apakah buyer dan seller berubah searah dengan harga. Pada 13 Agustus, arah buyer dan seller berada di minus 84,8. Dinamika arahnya juga negatif 2. Ini menunjukkan seller masih sangat dominan ketika harganya berada di 12.000. Pada 14 Agustus, situasinya berbalik. Arah buyer dan seller naik menjadi positif 37,2. Sedangkan dinamika arahnya berubah menjadi positif 2. Perubahan ini berjalan bersamaan dengan kenaikan harga ke 14.400. Jadi lonjakan harga pada sesi terakhir disertai peralihan dari dominasi seller menjadi dominasi buyer. Kita cari broker mana yang paling kuat berada di sisi pembelian. LG mencatat kekuatan buy broker 52 dengan kekuatan demand-nya positif 25,9. Nilai transaksinya tercatat 3 miliar. Artinya LG bukan hanya aktif membeli, tetapi demand-nya juga mampu menang terhadap tekanan seller. HI juga kuat dengan kekuatan buy 44,2 dan demand-nya positif 18. Nilai transaksinya 1,4 miliar. XC, MG, YB, dan HD memiliki kekuatan demand yang positif. Sementara DP dan YU terlihat aktif membeli, tetapi demand-nya masih negatif. Jadi aktivitas buy tidak otomatis berarti broker tersebut menang melawan seller. Selanjutnya, apakah seller masih memiliki kekuatan untuk menahan buyer? Broker IF menjadi seller terkuat dengan kekuatan sell 36,3 dan nilai transaksinya 2,6 miliar. Namun kekuatan suplainya masih minus 1. PD memiliki kekuatan sell 23,4, tetapi suplainya minus 14. Dan broker penjualan lainnya juga mencatat kekuatan suplai yang minus. Artinya beberapa broker memang aktif menjual. Tetapi pada sesi 14 Agustus suplai mereka belum mampu mengalahkan demand pembeli. Ini sejalan dengan harga yang ditutup naik 20%. Kalau broker dikelompokkan menjadi asing, domestik, dan BUMN, siapa yang paling dominan? Pada label buy broker, kelompok domestik mencatat kekuatan buy 67 dengan demand positif 19,4. Ini merupakan dukungan pembeli terkuat. Kelompok asing memiliki kekuatan buy 31, tetapi demand-nya masih minus 16,7. BUMN lebih lemah dengan kekuatan buy 14,2 dan demand-nya minus 33,4. Di sisi penjual, kelompok domestik juga paling aktif. Kekuatan sell-nya 56,7 dengan suplai positif 2,4. Asing mencatat kekuatan sell 26,5, tetapi suplainya minus 27,8. BUMN mencatat kekuatan sell 24 dengan suplai minus 30,3. Ini menunjukkan transaksi domestik berlangsung dua arah dan sangat aktif. Domestik menjadi kekuatan utama di sisi beli, tetapi juga menjadi sumber suplai yang masih mampu bertahan. Terus bagaimana dengan broker summary-nya? Dari Day 1 sampai Day 10 ada 14 broker yang bertransaksi di buyer. Seluruhnya berstatus rotasi. Artinya belum ada broker yang diklasifikasikan sebagai mayoritas akumulasi ataupun mayoritas distribusi dalam rangkaian Day 1 sampai Day 10. Jadi kekuatan pembeli pada sesi terakhir memang terlihat, tetapi secara histori perilaku broker masih campuran dan belum ada broker yang menjadi akumulasi yang merata. Jadi, apakah kenaikan buyer sudah mendapatkan konfirmasi yang kuat dari data pasar? Jawabannya, momentum jangka pendeknya kuat, tetapi konfirmasinya belum merata. Harganya naik 20%, prestasinya melonjak menjadi positif 313,5. Net forex membesar dan arah perdagangan berubah dari dominasi seller menjadi buyer. Harganya juga sudah berada sangat dekat dengan area tertinggi pada periodenya. Namun pola forexnya masih nol. Bobot realitanya juga berada di nol. Dan seluruh broker dalam broker summary masih dikategorikan rotasi. Artinya data memperlihatkan ledakan momentum dan dominasi buyer pada sesi terakhir. Tetapi data belum menunjukkan akumulasi yang konsisten dari seluruh indikator. Setelah lonjakan ini, ada 3 hal yang perlu dipantau. Apakah prestasinya mampu bertahan positif? Apakah forex net buy mulai terjadi beruntun? Dan apakah broker summary mulai berubah dari rotasi menuju mayoritas akumulasi? Sekarang saya ingin tahu pendapat kamu,
Apakah lonjakan buy-in ini baru euforia satu hari atau mulai membentuk perubahan tren yang lebih kuat? Tulis pendapat analisa kamu di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like kalau analisa berbasis data seperti ini membantu kamu menganalisa. Subscribe juga channel ini biar kamu tidak ketinggalan pembahasan saham berikutnya.